والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، واتقوا الله أيها المسلمون فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa kembali menghirup udara segar dan dihidupkannya kita kembali setelah mati kecil. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Wa asbahna wa asbahal mulku lillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan salawat dan salam juga menghiasi majelis-majelis seperti ini. Semoga doa kita segera dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat mudah-mudahan kita diizinkan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, melanjutkan pembahasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, masih berkaitan dengan hadis ahad. Ya, walaupun berbeda dengan yang biasa kita yakini, atau yang biasa kita jalani, atau yang biasa kita amalkan. Dan ini sangat penting dipelajari, sebab tidak sedikit orang yang mengaku-ngaku ikut Syafi'i, ya, tapi tidak seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beberapa hari yang lalu saya mendengar seorang syekh kabir ya, dari tanah Arab sana. Sebenarnya sudah sering saya dengarkan beliau. Memang pakar subuhatnya luar biasa. Yes. Kalau orang dengar, sampai orang kita banyak yang menjadikannya sebagai tameng ya, untuk melegalkan hal-hal yang ilegal dalam Islam. Karena memang ahli seolah-olah memang pakar. Tapi memang memerlukan keahlian yang kelas, kata orang kelas tinggi juga. Dia katakan bahwasanya hadis atau Al-Quran dan hadis tidak boleh langsung diterima kecuali ada legalisasi dari ulama. Subhanallah. Jadi Al-Quran dan hadis tidak boleh jadi hujjah kecuali atas izin ulama. Terbalik, harusnya ulama tak boleh berbicara tentang agama kecuali dapat legalisasi dari Al-Quran dan hadis. Ini terbalik. Alhamdulillah. Kemudian yang dia maksud dengan ulama tersebut, Ibnu Taimiyah tidak lulus kualifikasi. Iya. Ahmad bin Hanbal tidak lulus. Yang lulus siapa? Yang dimaksud adalah ulama al-mutakallimin, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, as-Sufiyah, bahkan Syiah. Jadi ulama yang ahlur ra'i. Ini auzubillah. Nah, sekarang kita lihat, sudah berkali-kali Imam Syafi'i menegaskan, dia ambil contoh dalam pembicaraannya Umar bin Khattab. Kenapa Umar yang dijadikan contoh? Abu Bakar lembut, Utsman pemalu, Ali orangnya nunduk. Kalau Nabi, dia masam jenggot terbakar, itu senang setan. Jadi kata Umar radhiyallahu, kata Nabi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, ketika dia menerangkan dalam pembicaraan kita pekan yang lalu, wa kadzalika yalzamun nasa ay yakunu
inilah yang harus dilakukan oleh semua manusia. Apa itu? Tindakan seperti Umar tadi. Dia sudah putuskan keputusan hukum dan dia adalah sebagai kepala negara. Cuma waktu itu tidak ada anggota dewan, jadi tidak perlu lama-lama rapatnya. Kan kita itu masalahnya, setelah dapat dari dewan itu dibuat keputusan hukum lagi, ajukan lagi prolegnasnya. Apa itu? Tak tahu ya. Program legalisasi nasional diajukan lagi, anggaran lagi. Gitu masalahnya. Kecuali untuk dapat bantuan luar negeri, itu boleh dirubah cepat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kenapa marah? Enggak, saya kira tadi prolegnas tadi marah pula untuk pakai istilah-istilahnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi begini Imam Syafi'i mengatakan, sebab qala Syafi'i yukhbiru wallahu alam anna sunnata. Jadi Umar kata Syafi'i mengabarkan wallahu alam anna sunnah, bahwa sunnah idza kanat mawjudatan, apabila ada bi anna fi nafsi mi'atan minal ibil, bahwa tebusan satu jiwa adalah 100 ekor unta, fala ya'dul janinu ayyakuna hayyan fayakuna fi mi'atin minal ibil, maka bayi yang gugur tadi akibat dari dipukul oleh perempuan tadi tidak lepas dari dua keadaan, yaitu gugurnya dalam keadaan hidup, dalam keadaan hidup, fayakuna fi mi'atin minal ibil. Kalau dia gugur dalam keadaan hidup kemudian mati setelah itu, maka dia sudah sempat menjadi manusia sempurna, maka diatnya sempurna. Au mayitan, atau mati. Kalau mati kan tak ada gunanya lagi. Orang mati, lahirnya mati, ada gunanya? Ada harapan berguna? Tidak ada harapan berguna. Tapi kalau hidup gugurnya dalam keadaan hidup, ada harapan berguna? Ada. Makanya ketika hidup kegugurannya, maka dapat diat sempurna. Kalau tidak ada apa-apa. Ini menurut qiyas, menurut ijtihad. Tetapi dalam sunnah lain, Nabi SAW memberikan tebusan walaupun tidak sempurna. Apa tebusannya kemarin? Lupa lagi. Hamba sahaya, ghurrah abdin au amah, baik hamba laki-laki maupun hamba perempuan. Nah, Nabi jelaskan itu supaya jangan berkelahi lagi. Harus macam kurban kan, harus kerbau jantan, sapi jantan, singa jantan masuk. Ya, jadi semua jantan. Akhirnya banyak kerbau merana di berbagai daerah. Sebab apa? Lakinya tidak ada. Akibat kurban harus jantan. Tidak ada wajib syarat jantan itu. Ini hanya pendapat orang. Pendapat. Maka pertimbangkan juga. Jangan banyak yang jadi janda habis kurban ini. Tentuan juga yang susah nanti. Saya cari korban, harga kerbau tambah naik nanti. Apa sebab? Pejantannya sudah pada mati semua. Jelas? Jadi jangan syaratkan jantan. Tidak ada syarat-syarat jantan itu. Jelas? Nah, kadang itu pula yang lebih itu ya. Daging sama aja kadang lomak lah kan setino oleh rak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kata Umar radhiyallahu taala kata Asy-Syafi'i rahimahullah begitu. Jadi falamma ukhbira, ini kata kuncinya, ketika Umar diberitahukan biqada'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keputusan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu pada masalah itu, walam yaj'al li nafsihi illa ittiba'ah. Umar tak punya pilihan kecuali mengikut Nabi SAW. Lihat, jadi Umar menjadikan perkataan Nabi sebagai pelegalisir keputusannya atau peanulir keputusannya, bukan sebaliknya. Perkataan Nabi ditolak sampai dapat izin ulama. Ini yang masalahnya, yang banyak terbalik-balik. Akhirnya apa yang terjadi? Hadis Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah harus diterima
atau ditolak, kalau ulama terima atau ditolaknya, sehingga dilawan dengan perkataan sebagian ulama, laisa kullu bid'atin dhalalah. Akhirnya kita dihadapkan pada dua pilihan pahit. Enggak, satunya manis. Kullu bid'atin dhalalah, sehingga manis sunnah itu. Ada kan yang mengatakan laisa kullu bid'atin dhalalah, akhirnya bid'ah manis juga, sunnah pahit-pahit asam. Nah, jadi itu masalahnya. Akhirnya apa? Bid'ahnya manis, sunnahnya ditebang pilih. Kalau sesuai dengan bid'ah, pakai sunnah. Kalau tidak sesuai dengan bid'ah, tidak dapat izin dari ulama. Ulama mana? Ahlur ra'i. Itu masalahnya. Ulama mana? Ahlur ra'i. Ibnu Taimiyah tidak ulama, walaupun dia disebut oleh Az-Zahabi. Az-Zahabi mengatakan Al-Mizzi isnad wa Ibnu Taimiyah matan. Ketika mengibaratkan sunnah, Al-Mizzi itu ahlinya di isnad, kelebihannya. Ibnu Taimiyah di matan. Nah, bila bertemu Mizzi dengan Ibnu Taimiyah, bertemu sanad dan matan, fa'amsik bihi, pegang okok. Jelas ya? Jadi memang memahami nas itu keahlian Ibnu Taimiyah, tapi tidak lulus enggak di kalangan mereka? Tidak lulus. Apa sebab? Karena dia tidak memakai cap legalisir ulama. Bukan tidak pakai ulama, maksudnya tidak semanhaj. Sebab Ibnu Taimiyah mengatakan qaulul alimi yustadallu lahu wa la yustadallu bihi. Perkataan seorang ulama mesti dicarikan dalilnya, wala yustadallu bihi, tidak menjadi dalil. Tapi syekh kita tadi apa katanya? Qaulul alim yustadallu bihi, perkataan ulama dijadikan dalil. Wa qaulun nabi yustadallu lahu, perkataan nabi mesti dicarikan dalil. Fa'udzubillah. Tentu tidak akan mungkin ahlu sunnah berkawan dengan ahli bid'ah. Dalam bab ini perbedaan yang sangat mendasar. Kita kalau datang hadis, tinggalkan pendapat siapapun. Kalau dia tidak datang hadis, datang perkataan ulama, tinggalkan semua hadis. Bahkan Al-Quranul Karim harus dilawan dengan cara memutar balik maknanya. Na'udzubillah. Ini perbedaan mendasar yang sebenarnya kenapa mereka tidak mau menjadikan Imam Syafi'i hujjah dalam akidah? Karena ini. Karena Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Karena Imam Syafi'i mengharamkan ilmu kalam dan sebagainya. Oleh sebab itu baru jadilah Imam Syafi'i di fikih saja ya. Tidak boleh masuk bab lain. Tasawuf pun tidak boleh dia. Boleh. Imam Syafi'i adalah sufiyun, zahid. Orang yang paling zuhud. Ini pakai istilah sufi yang asli ya. Kalau sufi sekarang, kalau sufi sekarang seperti Walid itulah dianggap sufi. Iya, dianggap sufi itu ada yang bisa seperti Walid nak sate boleh tak? Nah itu lah, yang kayak gitu yang alhamdulillah, Allah musta'an. Kalau tidak sufi namanya. Makanya wali hanya lahir dari rahim sufi katanya. Kalau dari Wahabi tidak ada ya, kalau wali gila ya tidak ada di kita. Ya, wali gila nggak ada. Wali majzub namanya itu. Di dalam bahasa Indonesia jadi majdub. Sebenarnya majzub. Artinya akalnya sudah ditarik. Tidak ada akal lagi. Masa wali gila? Karena cinta. Tuan-tuan, kan sudah saya sampaikan berkali-kali. Tidak ada cinta yang bikin gila kecuali cinta ilegal. Cinta tak berizin. Ada yang tak tahu rupanya. Pak, setelah nikah langsung gila-gila. Setelah menikah dengannya, lupa masa indah dulu. Setelah menikah langsung gila. Sampai sekarang tidak ada tergila-gila kan? Karena masih bersamanya. Semoga sampai surga, Pak. Masih malu juga nampaknya. Nah, mohon maaf. Jadi kaum muslimin, cinta legal tak pernah bikin orang tergila-gila. Hanya cinta ilegal yang bikin orang gila. Jelas? Saya tidak pernah dapat dalam sejarah setelah menikah ya orang tergila. Ada Ustaz setelah cerai. Itu ya cinta ilegal memang, gila janda.
Sah? Kan tidak legal lagi kan? Tapi selama masih berumah tangga, gila dia? Tidak ada dia tergila-gila. Atau sebelum dapat, itu hadiah kirim terus itu. Setelah menikah tidak ada hadiah. Tanya sama istrinya, Pak, dulu sebelum kita jadi menikah sering kirim hadiah, sekarang kok nggak ada lagi? Mah, tidak ada pemancing, kalau udah dapat ikan dikasih umpan lagi gitu. Nggak ada umpan lagi. Rupanya umpan. Setelah dapat dibiarkan mati. Makanya jangan terlalu percaya sama yang kasih umpan, sepiring bakso. Ya, jangan selalu percaya dengan cinta ilegal, bikin menderita. Baik, masuk sini ya. Jadi kaum muslimin. Jadi Umar tak jadikan kecuali hanya mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada pilihan lain. Walam yaj'al li nafsihi illa ittiba'ah. Tidak ada lagi kecuali mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Umar lah yang harus dapat cap legalisasi dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan Quran dan Sunnah, harus dapat legalisasi dari ulama. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Wa fi ma kana ra'yan minhu lam yablughu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada fi ma madha khilafi, pada sesuatu yang telah berlalu khilafnya. Artinya dulu dia mengamalkan yang berbeda dengannya. Antum masih ingat ketika dia dengan Ammar bin Yasir dalam suatu perjalanan, pas pulang mimpi kering, mimpi basah. Ada yang tak paham mimpi basah? Buka kamus, mimpi basah artinya, paham lah itu. Cuman lahan kering, tidak ada air. Mereka belum punya dalil dari Nabi SAW kecuali dalil umum, yaitu bersuci dengan tayamum. Kalau tayamum wudu mereka sudah pelajari dari Nabi, karena tayamum junub ini kan jarang kan. Orang kalau junub kan disembunyikan dari orang pada umumnya. Ustaz, apa terlambat? Ada urusan dikit, gitu kan? Nggak mungkin saya bilang saya junub kan itu. Jarang orang seperti itu. Sah? Ketika Abu Hurairah berjalan dengan Nabi SAW, teringat dia belum mandi. Apa yang dia lakukan? Izin Rasulullah gitu ya? Enggak. Dia pergi menghindar aja. Menghindar, habis itu pergi mandi. Selesai mandi baru bergabung dengan Rasul lagi. Setelah Nabi nanya baru, mana tadi? Baru dia aja jelaskan. Tapi kalau tidak ditanya, tidak lapor dulu orang. Jadi jarang orang tayamum dari junub. Tuan-tuan pun kalau tidak ada air tidak berani juga junub, sah? Jelas nggak ada air, berani juga. Masya Allah. atau kadang-kadang pas musim dingin mikir-mikir dulu ya. Besok bisa mandi atau tidak, sah? Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, terjadi itu. Akhirnya mereka pakai kias. Kalau junub harus mandi, berarti kalau tayamum ganti mandi masih sebadan. Akhirnya bergolek-golek dia, pun. Bayangkan itu, menderitanya harus buka kain pula kan? Kan harus sampai ke badan. Kan kiasnya itu. Ya Allah ya Rabbi. Susah kan? Makanya. Tapi apa boleh buat? Nabi sedang tidak bersama kita. Dan dia tak bisa bayangkan wajah guru kan? Jadi wali di zaman Nabi tidak membayangkan wajah walid. Paham tak? Jadi Nabi tidak bilang kalau kalian ada masalah bayangkan wajah walid. Langsung dapat jawaban. Tak. Harus balik dulu ke Nabi SAW. Jadi sahabat tidak ada yang wali ya. Sahabat tidak ada yang wali, harus nunggu Nabi SAW. Memang ada beberapa kasus Allah tunjukkan keistimewaan, sah? Allah berikan berita ke Nabi, tapi di dalam semua kasus terjadi keramat. Bukan hanya atas kemauan kita. Karamah itu Allah berikan bukan kita pelajari dan banggakan. Bukan hanya dengan mewayankan wajah Nabi langsung dapat bukan. Tapi ada kalanya Nabi pesankan hal-hal yang seperti itu. Misalnya,
Nabi tahu nanti kau dapatkan di tempat itu seorang wanita bawa surat yang akan sampaikan kepada orang Quraisy. Dapat dari mana Nabi? Hah? Ilmu yang sudah mapan di tubuhnya? Bukan. Bukan. Wahyu yang baru datang. Makanya Nabi menunggu dulu. Bukan seperti ilmu atau lemu, yaitu siap digunakan kapan saja. Bukan. Jadi bukan kita katakan bahwa tidak ada karamah, bukan tidak ada mukjizat. Ya, mengingkari Al-Quran kita mengingkari hadis Nabi SAW. Tapi tidak semua yang ganjil itu karamah. Seperti kisah yang masuk surga tiap hari. Sah? Masuk surga tiap malam. Rupanya berada di TPA kota Baghdad. Nauzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Aiyah. Wa fima kana ra'yan minhu lam yablughu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau pendapat yang sebelumnya dia belum punya dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga jadi bukti bahwa sehebat apapun ulama, Umar orang nomor 2 setelah Abu Bakar, paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang tak sampai ilmu Nabi kepadanya? Ada, berarti belum sempurna Islam. Sudah, cuman waktu itu dia belum jadi belum jadi khalifah, dia belum membutuhkan ilmu itu, sah? Dan ilmu itu keluarkan setelah dibutuhkan. Dia setelah butuhkan dia nanya atau diberitahukan kepadanya, seperti kasus yang akan disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwasanya ketika Umar berangkat menuju Syam bersama rombongan, dia pimpinannya, hampir masuk ke Syam, semoga Allah muliakan, Masya Allah, Surya dapat hadiah istimewa, dari orang yang selalu tuan-tuan cemooh, ya. Jadi memang tidak seperti kita berpikir. Apa bisa mengumpulkan 2-3 miliar kohar-kohar, orang itu berikan 10.000 triliun. Ya memang strategi memberi beda, kelasnya beda memang. Ya kelas kita berbeda. Ya, ada orang ingin perang terus, perang. Apa yang Anda bawa berperang? Nah kan ya Pak ya. Kemudian dunia di sebelah siapa? Apakah Nabi ketika Mekah ngajak perang? Enggak. Sampai di Madinah langsung berangkat perang? Enggak juga. Dapat bimbingan dari Allah dulu. Ini kriterianya baru perang. Bahkan ketika awal-awal perang enggak boleh punya tawanan. Ini tidak dipahami oleh mereka yang berpikir tapi tidak berilmu, bersemangat tapi tidak ingat dan terikat dengan kaidah-kaidah syar'i. Makanya ambil ilmu minal kabair, dari atau kibar, dari orang-orang yang senior. Jangan ambil dari minal saghair atau minal saghair atau minas sigar. Min sigar ahli ilmi, orang-orang yang junior. Yang masuk junior adalah oleh tafsirnya oleh ulama seperti Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in. Yang disebut dengan sigar adalah ahlul bidah, ahli bid'ah, yang lebih mengedepankan pikirannya daripada ini. Jadi Nabi menuju Syam, Masya Allah, menuju Syam, hampir sampai dapat berita di Syam terjadi ta'un, wabah ta'un, COVID-19. Enggak, apa ta'un? Kusta ya, kusta ya, yang menular begitu cepat. Korela yang benar lah. Nah, apa yang penting lah, penyakit, wabah, pandemi, yang sampai 2 gubernur yang sangat mulia di Syam korban. Muaz ibn Jabal, Faqihul Islam, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya dia wafat di tahun itu, dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya Umar memerintahkan gubernur Riau, gubernur Mesir, siapa? Amr bin As,
salah satu dari 4 duhatul Islam, 4 manusia super cerdas di era Islam, tentu setelah Nabi alaihissalatu wassalam. Amr bin al-As, alhamdulillah, dialah dalam sejarah, kalau Thabit ini seperti kata Al-Bidayah dan Nihaya Al-Ibnu Katsir, orang yang pertama menerapkan social bacalah, saya tidak pandai bahasa Inggris, guru bahasa Inggris tidak bahasa Inggris, nah, distancing, betul ya bacanya? Kalau enggak, betul kan ya? Sebelum nanti didengar oleh orang, nanti dibilang pula saya tidak pandai bahasa Inggris. Nah, saya memang tidak pandai bahasa Inggris, nah. Walaupun lama ngajar bahasa Inggris, ternyata yang saya ajarkan itu grammarnya, bukan bahasanya. Sama juga belajar bahasa Arab di pondok-pondok, ternyata yang diajarkan nahu sorobnya, bukan bahasa Arabnya. Jadi salah nyalakan orang pandai, tapi membetulkan apa tidak betulkan Buya? Nak pandainya Bu ini. Jadi dia menyalahkan bahasa orang pandai, tapi memberikan yang betul tidak bisa. Menolak pandai, menerima tidak bisa. Allah musta'an. Kalau ilmu menolak itu paling mudah. Kan ilmu mengiyakan yang payah. Pemakan apa ini? Tidak usah losatnya. Kalau mengiyakan siap katanya, saya bayar nih kan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi falamma balaghahu, ketika pendapatnya tidak punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah, boleh dipakai pendapat karena memang ijtihad itu dihalalkan. Lakin falamma balaghahu khilafun fi'lihi sara ila Rasulillah. Setelah sampai kepadanya sunnah itu berbeda dengan hukumnya, sara ila hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia kembali kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taraka hukma nafsihi, dan dia tinggalkan hukum yang dia tetapkan sendiri. Kalau kita madu kita kan tak pojak pelin-pelan mah Amirul Mukminin kan, enggak. Makanya dia buktikan nanti seperti yang kisah berikut ini, nanti dia buktikan, dia cabut keputusan yang baru diambil dan dia punya alasan itu. Sabar sebentar. Wa kadzalika kana fi kulli amrihi, demikianlah tindakan Umar dalam segala urusannya. Wa kadzalika yalzamun nasa yakunu, dan seharusnya inilah yang patut dan wajib dilakukan oleh semua manusia. Maksudnya manusia beriman. Tak mungkin kita melegalkan atau menunggu legalitas dari ulama dulu baru hadis Nabi diterima. Makanya hasilnya apa? Akibat keedah ini, saya dengar lagi sepekan yang lalu, ya ceramah dari seorang, entah saya bilang, tak bilang syekh, pakai sorban pula dia. Tak bilang ulama, hafiz Quran pula. Cuman itulah ciri khas ulamanya, tidak nampak. Apa itu? Semua hadis Nabi mandul di depannya. Lain yang disuruh, sebaliknya yang dia suruh. Subhanallah, jadi agama menurut dia saja. Agama menurut dia saja. Jadi apa kata Nabi? Yang disuruh sebaliknya. Suruh oleh Nabi memelihara jenggot. Yang dia pahami, wajib cukur jenggot. Disuruh oleh Nabi meninggikan izar, kain sarung. Dia pahami, Nabi menyuruh. Intinya itu, dan itu yang dia laksanakan. Ini dicukur, ini diisbalkan. Disuruh Nabi ini dan itu. Jangan bikin bid'ah. Dia bilang Nabi nyuruh bikin bid'ah. Taib. Kalau kita terapkan seperti yang dia pahami, harusnya Nabi ketika mensuruh syukur jenggot, dilihatnya orang Yahudi berjenggot pada waktu itu, sah, misalnya Nabi harus juga cukur jenggotnya. Ada Nabi nyukur, ada sahabat nyukur, enggak ada. Kemudian kalau malah salahnya, kalau sombong saja dilarang, kalau tidak sombong tidak dilarang. Nabi mungkin sombong, cobalah sekali-sekali dia isbalkan, tidak juga. Jadi pemahaman ini memandulkan hadis-hadis. Apa sebab? Karena hadis harus melalui
cap legalitas ulama. Kalau tidak dicap oleh ulama, tak boleh. Tapi ulama yang mana? Syafi'i? Bukan. Ahmad? Bukan. Malik? Tidak. Siapa? Al-Baqillani, Ibnu Furak, kalau balu Az-Zamakhsyari, kalau balu Khumaini. A'udzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, aneh bin ajaib pemahaman seperti ini tidak ada di zaman Nabi dan tidak ada di mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i justru mengatakan bahwa kalau datang hadis Nabi, hadis lain Nabi jadi hadas, tidak boleh dipakai. Tapi orangnya tidak. Kalau datang perkataan ulama, hadis Nabi wajib disingkirkan. Mungkin kita berkawan macam begini ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita doakan aja lah. Semoga Allah beri dia hidayah. Tapi kalau kita yang tersesat, berdoa juga kita. Semoga Allah tunjukkan jalan yang benar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Nah, tapi kan aneh. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Wa kadzalika yalzamun nasa yakunu, ini yang patut dilakukan oleh seluruh umat. Kemudian beliau melanjutkan, akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik. Jadi Imam Syafi'i selalu membuktikan dengan dalil. An Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab Imam Az-Zuhri yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Nah, an Salim, dari Salim bin Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anna Umar bin Al-Khattab innama raja'a bin nasi an khabari Abdurrahman ibn Auf, bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kembali membawa rombongan pulang ke Madinah karena ada hadis yang disampaikan oleh Abdurrahman ibn Auf. Ini riwayat memang mursal karena Salim tidak bertemu dengan datuknya Umar bin Khattab, tetapi riwayat ini sahih dari jalur lain seperti dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya yang lain dalam Al-Lum. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, apa dalam ikhtilaful hadis. Qala Asy-Syafi'i, berkata Asy-Syafi'i, yakni hina kharaja ila Syam, itu ketika beliau pergi ke Syam bersama kaum muslimin dari Madinah. Fabalaghahu wuqu'ut ta'un biha, sampai di tengah jalan, dah hampir sampai, dia dapat berita Syam sedang dilanda pandemi ta'un. Pertama Umar radhiyallahu anhu bersikeras melanjutkan, karena dia orangnya kan berani. Nah, masa kita takut sama penyakit? Kalau kita ditakdirkan kena, ditakdirkan tidak. Dan itu orang yang berani memang siap dengan segala risiko. Sah. Seperti kita kemarin banyak yang berani melawan COVID-19, disuruh social distancing tidak mau, suruh pakai APD tidak mau, suruh protokoler tidak mau. Sah. Ada yang lewat. Kita kan hanya penyakit flu biasa katanya. Kalau flu biasa, tidaklah sedunia setipu saya. Masa sedunia mau ditipu kan? Sah? Masa ulama-ulama besar tertipu oleh fatwa-fatwa seperti ini? Antum kalau sudah ulama saja memfatwakan boleh menjaga jarak, sholat jarang-jarang, sampai pula ada pula yang meremehkan para ulama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tidak mungkin tertipu semua orang. Tidak mungkin tertipu semua orang. Tapi alhamdulillah ada sebagian yang tidak percaya. Masya Allah. Akhirnya setelah dapat baru percaya. Sebagiannya memang tak bisa lagi untuk tidak percaya. Sudah dipindah ke alam baka. Ya, awalnya tidak percaya. Akhirnya disambar oleh wabah itu dan tak terselamatkan. Semoga Allah mengampuni mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan ya sakit itu membawa penebus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya percaya kena juga. Memang al-hadzaru la yanji minal qadar. Hati-hati tak menyelamatkan dari takdir. Tapi saya sudah berusaha mengikuti. Protokolernya saya lakukan.
Ya kemana-mana masker, habis dari luar mandi, kain dicuci, tapi kena juga. Alhamdulillah masih selamat sampai hari ini. Cuman subhanallah sejak kena itu badan tambah besar. Entah apa lah obat yang masuk tuh. Ya, kalau dulu kan sebelum itu berat-berat 78 paling tingginya. Sekarang sampai 108. Ya. Ini ingatkan saya ketika menikah dulu. Awalnya 51, setelah nikah jadi 71. Nah, sekarang awalnya sampai 78, paling tinggi, setelah Covid jadi 108. Masing-masing nikah bawa pil gemuk, Covid bawa pil gemuk nampaknya. Ini susah turunnya lagi. Kayaknya saya harus merantau dulu, jauh-jauh dulu nampaknya. Kemarin ke Jakarta turun lumayan 3 kilo. Nah, bang. Jadi saya merantau lagi ya 2 pekan lagi ya, biar turun lagi 3 kilo. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Umar radhiyallahu mengatakan enggak, kita lanjut. Tapi setelah disampaikan oleh Abdurrahman, wallahi la sami'tu, demi Allah saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, tentang ta'un, idza kana bi ardi qaumin wa antum fiha fala takhruju minha." Kalau seandainya terjadi di suatu tempat, kalian berada di situ, jangan keluar. Nah, memang resiko. Kenapa berada di situ? Supaya apa? Orang lain terselamatkan. Wa idza kana bi ardi qaumin walastum fiha, tapi bila terjadi suatu tempat kamu tak sedang berada di situ, fala tadkhuluha, jangan masuk. Jelas perintah Nabi? Jelas? Perlu takwil lagi? Ahlu takwil bisa ditakwilkan lagi itu. Sah? Itu zaman Nabi itu tidak ada alat APD. Terus sekarang ada APD, ada masker, masuk aja. Kan itu masalahnya. Orang-orang mengaji kadang dalam bab ini pada jadi ahli takwil juga. Kan ya? Kadang-kadang masalah binti kalau ahli mengaji pun pada jadi ahli takwil juga. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jelas perintahnya. Bila terjadi di Bangkinang, orang Pekan jangan ke sana, dan orang Bangkinang jangan keluar ke Pekanbaru. Jelas. Tidak ada kata Nabi kalau kalian bisa melindungi diri keluarlah, masuklah. Ada berita itu? Kalau udah temu obat-obat modern nanti, tidak jelas perintahnya. Berarti kalian tekstualis ya, biarlah tekstualis tapi taat, daripada kontekstualis tapi tidak taat, melawan. Coba yang melawan yang selamat atau yang taat? Yang taat. Baik di dunia maupun di akhirat. Nak digelar tekstualis tidak apa-apa lah, digelar nak gunakan akal tidak apa-apa lah. Karena memang yang selamat itu adalah orang yang tidak menggunakan. Nah, yang selalu tak selamat dan terlaknat itu yang selalu menggunakan akal, tidak mau dengar perintah Allah. Siapa yang pertama? Iblis. Dengan akalnya dia tolak perintah Allah. Siapa yang kedua? Fir'aun. Jauh sekali lompatnya. Iyalah, tidak ada apa. Fir'aun. Jauh yang kan. Dia gunakan akal, sah? Dia selamat? Enggak. Yang ketiga? Langsung ke Abu Jahal. Pokoknya semua yang menolak dalil dengan akal tak selamat. Sah? Tu percaya tuan-tuan bahwa Abu Bakar tidak cerdas? Percaya tuan-tuan Abu Bakar tidak mencerna perintah? Tidak paham? Tidak. Berarti Abu Bakar tekstualis tapi paham. Sah? Abu Jahal kontekstualis tapi tidak paham. Gimana? Mau jadi tekstualis yang paham atau kontekstualis yang salah paham? Saya pilih saya jadi tekstualis. Karena istilah tekstualis, kontekstualis ini bukan lahir dari rahim Islam, lahir dari rahim orang-orang yang mengingkari Islam. Dari pemikiran-pemikiran orang non-Muslim diadopsi oleh orang Islam, sehingga bangga dengan istilah tekstualis, kontekstualis, ya, eksklusif, inklusif, futuristik. Akhirnya habis diobok-obok istilah-istilah Islam, mengeluarkan dari pemahaman yang asal. Nasallallahu alaihi wasallam.
Umar enggak, dia enggak banyak takwil lagi. Dia katakan sami'na wa ata'na. Serta merta dia cabut. Ternyata memang mencabut keputusan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Karena sudah terlanjur tadi ikut pemahaman Walid misalnya, walaupun dah jelas Walid itu menyimpang, tidak akan langsung serta merta ikut kepada rujuknya sang guru. Kita perhatikan, ya, misalnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rujuk ke mazhab salaf, sah? Pengikut Asy'ariyah mau ikut? Mau ikut? Mau ikut? Kenapa enggak? Sudah terlanjur menerima keyakinan itu. Menerima keyakinan itu. Enggak, jadi kaum muslimin dan muslimat, kita lihat orang-orang pembesar-pembesar aliran sesat hari ini. Misalnya masuk Islam dengan kebenaran Islam, pengikutnya ikut, pengikutnya yang dulu mengeluh-elukan dia mengikuti pimpinannya, enggak. Sahih? Saya mengenal beberapa orang yang dari aliran menyimpang, dia dulu yang paling nomor satu di situ di kampungnya, tapi setelah ikut kajian sunnah ya, ikut pemahaman Imam Syafi'i, itulah Imam Syafi'i, bila bertentangan amaliyahnya dengan hadis Nabi, dia tinggalkan amaliyahnya. Jelas enggak? Kalau ada musibah kesulitan, bayangkan wajah Walid, itu ajarannya dulu yang diamalkan. Enggak pernah dah. Saya dapat petua dulu macam itu ya. Belum dapat dia. Berarti itu masih tingkat rendah ilmu nampaknya. Oh Tuhan, nanti kalau di jalan, bayangkan wajah Walid nanti. Nanti akan guru akan memberikan sesuatu. Jadi kaum muslimin dan muslimat mati Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Imam Syafi'i mengajarkan untuk meninggalkan kebiasaan. Lalu orang ini karena masuk ke dalam hatinya kaji, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang Allah berikan ingin dapat hidayah, Allah lapangkan hati menerima apapun yang datang dari Islam. Dan Islam itu tak datang kecuali dengan dua, Al-Quran dan Sunnah. Orang yang Allah inginkan hidayah baginya, lapang hatinya menerima sunnah. Selapang Abu Bakar dulu. Dia tidak perlu pikir panjang. Sebab yang disuruh bukan berpikir panjang. Yang disuruh adalah mencatat amalan panjang. Untuk kehidupan yang lebih panjang. Bukan berpikir panjang. Orang pemikir jarang bekerja. Sah? Siapa yang pemikir banyak kerja atau banyak berdebat? La ilaha illallah. Ada nanya, apa karya fenomenal dari Aristoteles yang dikenal dengan bapak pemikir dunia? Nah, tunjukkan apa karyanya yang bermanfaat bagi umat manusia. Nah, bingung tuh jawabnya tak ada. Menyebabkan orang pandai berpikir secara sistematis katanya. Kalau berpikir tanpa Aristoteles, sama pandai juga pikirnya. Ayah saya tidak pandai, tidak baca-baca kita Aristoteles, pandai pikir. Sah? Pandai dia berpikir. Makanya setelah saya besar ketemu dengan teman-teman lamanya, saya dapatkan ayah saya ternyata cerdas. Asal dia sampai, kamu anak siapa? Anak si Fulan. Kamu di mana? Anak siapa? Sebutkan ayah saya. Subhanallah, susah cari orang seperti ayah kamu. Jahat ayah saya bilang, bukan. Satu, tidak pernah marah. Maka saya pernah juga marah. Dia dengan kawan-kawannya tidak pandai marah. Bukan tidak tersinggung. Ini beda, tersinggung. Paham tak? Awak kalau sakit orang tersinggung kan? Tapi belum tersinggung lah, buat orang lebih duluan tersinggung. Enggak, dia tidak pandai marah. Dua, kalau
berhutang cepat dibayar, kalah juga awak berhutang lambat di karena utang awak banyak, utang dia sedikit, itu masalahnya. Ketiga, bila menimbang karena dia jualan ikan kering dulu, ya, ikan salai, mahal kan, bukan maco. Nah, ya, jadi kalau menimbang selalu diberatkan untuk pembeli. Masya Allah, cerdas tak? Ini orang yang cerdas, tidak pernah belajar ilmu filsafatnya. Kemudian apa lagi, Pak? Hah? Kalau punya piutang tidak pernah dia minta, orang bayar alhamdulillah, kalau tidak berani minta, kan berarti tinggi adabnya, sah. Dan lebih-lebih lagi dia waktu saya ketemu masih kecil, ya umur di bawah 5 tahun, karena beliau meninggal rahimahullah, umur saya baru sekitar 5 tahun setengah. Nah, ini yatim juga, kasihannya ya. Tolong dikasihani anak yatim nih. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa itu? Beliau kalau nyuruh kami mengerjakan sesuatu, tidak pernah berjanji, tapi selalu memberi. Ini beda. Awak janji terus ya, rajin kerja ya, besok dibawa jalan-jalan katanya. Lah 2 tahun dah ada jalan. Sah? Dapat THR anak-anak tuh, sini bapak simpan atau Umi simpan, investasi bodong kata orang. Nah, apa 200.000 baliknya 20.000. Padahal dipesan jangan minta-minta anda nanti kalau apa namanya, jangan ngemis-ngemis katanya. Orangnya ibunya ngemis, bapaknya ngemis setelah dapat dari anaknya. Dia enggak. Setiap kerja yang dia suruh mesti ada apresiasi. Dan dalam ilmu pendidikan ini sangat penting. Walaupun kadang-kadang kalau dirapatkan lebih banyak penentangnya daripada banyak anggaran habis dehnya. Gitu. Banyak anggaran habis. Saya lebih suka menghabiskan anggaran daripada nyimpan anggaran. Ini mohon maaf. Makanya jangan titip kepada saya ya anggaran. Karena tidak ada efisiensi, apalagi tunda bayar. Apalagi tunda bayar. Itu bukan solusi. Solusi yang benar adalah efektivitas. Belanja yang efektif, jangan belanja yang tidak efektif. Yang tidak penting tuh acara-acara ini dan itu kan tidak penting tak? Mohon maaf ya, ini marah orang sama saya nanti. Floris itu tidak, mohon maaf. Titipan papan bunga kan ini yang menghabiskan. Pemilihan sampai ke tingkat RT menghabiskan anggaran banyak. Tidak memperbaiki keadaan, justru semakin rusak hati kita. RT pun ikut pemilu. Dulu tidak ada adem ayam aja pergantian RT, sekarang dah sibuk sampai jadi isu emak-emak juga. Akhirnya emak-emak berdayakan untuk menekan pihak lawan sehingga terpilih ya yang sebenarnya bukan terpilih. Sampai ketika RT, auzubillah. Nah, ini yang tidak perlu itu yang bukan tunda bayar, bukan efisiensi. Karena Nabi mengatakan, la tuhsi fayuhsiyallahu alaiki. Jangan berdikit-dikit, jangan berhitung-hitung. Nanti Allah berhitung-hitung juga kasih kita rezeki. Tugas kita bukan efisiensi, tapi tugas kita adalah jangan mubazir, jangan berlebihan. Ini kan banyak acara tahun baru, inilah ini sebagainya yang hambur-hamburkan dana. Bukan untuk bangun sekolah, efisiensi untuk bayar jembatan, bukan. Kayaknya saya jadi presiden nampaknya. Antum belum merasakan pahitnya jadi presiden, Ustaz. Iya, saya tidak mau yang pahit itu. Jelas saya tidak mau yang pahit, makanya saya tidak mengajukan diri kemarin. Kan saya sudah bilang, selama masih ada yang maju, saya tidak akan maju. Tapi kalau sudah angkat tangan semuanya, didorong saya mau. Jelas? Kan tidak ada kan, makanya saya berani ngomong begini ya. Makanya berani ngomong. Kalau sempat sudah tidak ada yang mau maju lagi, saya tidak berani juga ngomong gitu. Ngeri. Nah, sebab tanggung jawabnya dunia akhirat itu berat. Dunia akhirat berat. Semoga kita tidak diuji dengan yang berat-berat. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Umar serta-merta mencabut keputusan. Ada yang protes. Ana firru min qadarillah. Ya Amirul Mu'minin, kita lari dari takdir Allah. Kata Umar, na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah.
kita lari dari takdir Allah. Kalau masuk kena penyakit kepada takdir Allah yang lain, yaitu tidak masuk karena ikut perintah nabinya, selamat dari penyakit, selamat dari wabah tadi. Kan takdir juga kan. Makanya ya dalam mempelajari takdir, kita itu musayyar wa mukhayyar. Apa makna musayyar? Ikut ketentuan Allah. Wa mukhayyar, tapi kita diberi kebebasan antara ikut dengan tidak. Maksudnya bisa memilih mana yang terbaik yang Allah tunjukkan. Makanya ada Allah menunjukkan jalan terbaik. Wa hadainahun najdain. Nah, siapa yang ngambil yang baik, hasilnya insya Allah baik. Dan semua itu ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Qala Syafi'i, yakni hina kharaja ila Syam balaghu qutta'un biha, yaitu hadis Abdurrahman bin, siapa kasih tahu kepadanya? Abdurrahman bin Auf. Dan ini juga hikmah bagi kita bahwa ulama adalah sebagai pewaris Nabi, dan pewaris Nabi yang dibawanya dari Nabi, bukan dari Aristoteles, bukan pemikiran Socrates, Plato. Tapi kalau yang dibawanya pemikiran Aristoteles, bukan pewaris Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kita lihat, kalau Nabi, pewaris Nabi, ulama pewaris Nabi, lihat kitabnya, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perlu tafsir dari Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali dan sejenisnya. Bukan perkataan Syekh Fulan yang tak jelas di mana belajarnya. Ini buku akidah ada sunnah, tapi isinya tidak ada sunnah. Di mana kita mengatakan? Coba kita lihat sunnah Imam Ahmad, isinya sunnah semua. As-Sunnah Ibnu Abi Asim, sunnah isi semua. Coba antum baca kitab-kitab akidah seperti Al-Luma' misalnya, berapa sunnah di dalamnya? Semuanya perdebatan si fulan, si Adlan berkata fulan kalau begini mesti begitu. Semuanya rumus logika. Yang kadang-kadang saya lihat adalah logika-logika sakit. Sebab apa? Pakai metodologi kuno. Metodologi kuno Aristoteles. Yaitu kalau di atas mesti bertempat. Kan dah kuno ini. Berapa banyak barang di atas tidak menempati yang di bawahnya. Kalau di atas aras mesti berjisim, mesti berbatang tubuh. Berapa banyak sesuatu di sesuatu tidak menempati dan tidak berbatang tubuh. Makanya tadi kuno, maka jangan pakai yang kuno. Kita zaman modern. Di zaman Nabi sudah mengalahkan cara berpikir kuno tadi. Cuma masalahnya tadi, orang tidak berilmu lalu dapat sesuatu yang baru, dikiranya itu ilmu. Itu masalahnya. Lebih mahal lagi ilmu filsafat di matanya daripada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Maka jangan heran kalau dia bilang, kalau saya disuruh memilih antara Wahabi dengan Syiah, saya lebih memilih Syiah. Subhanallah. Antum disuruh memilih kotoran dengan memilih intan mutiara, antum pilih kotoran memang karena pikiran antum kotor. Syiah mengkafirkan sahabat, Wahabi memuliakan sahabat. Syiah mengatakan wafat Nabi murtad seluruh sahabat kecuali 5. Masuk Abu Bakar? Enggak. Masuk yang murtad. Tuh antum bilang Syiah lebih bagus daripada Wahabi. Syiah masuk kemanapun bikin perang. Makanya orang-orang yang terendus Syiah ingin perang terus di teluk itu. Ya, sekarang kan dengan kekuatan baru ini yang insya Allah membuat Suriah punya nasib yang lebih jelas ke depan. Kemudian diusahakan untuk di Palestina, bagi orang yang ingin perang, antek-antek Syiah, antek-antek liberal tidak setuju ini. Makanya adem aja, tidak ada komentar kan, mereka sedang kecewa berat karena umat melihat sesuatu yang positif, mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang negatif. Sebab kalau berhenti perang di Timur Tengah, Iran tidak punya peran lagi, karena mereka sasarannya adalah
al-haramain syarifain, Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah siapa yang pelihara sekarang? Allah jadikan, ya Allah memang, cuman di bawah siapa? Arab Saudi. Maka di forum-forum besar orang Syiah mengatakan penghalang utama adalah Arab Saudi. Dan Arab Saudi, masya Allah, bukan hanya pengaruhnya di Timur Tengah, tapi sampai ke Amerika. Ya kan Trump perlu dana, yang dia nak cari 500 miliar dolar. Nah, sekarang Saudi dah bukakan 142, banyak lah. Berapa? APBN 5 tahun kita. Apa nak bawa sini ya? Sini kalau bawa sini banyak hilang PT, itu masalahnya. Ya sampai sini banyak yang hilang. Hah? Karena tidak ada kejelasan hukum. Tidak ada kejelasan hukum. Banyak yang sudah mencoba investasi dari Arab di negeri kita, tidak ada jaminan keselamatan hukum, itu masalahnya. Ya, tak karena hukumnya lemah, tak penegak hukumnya yang tidak kuat, atau dua-duanya. Allah musta'an. Berdoa banyak-banyak. Kenapa tidak kuat? Karena memang semuanya pakai logika, pakai rasa. Tidak mau patuh pada dalil. Tentu kalau tidak patuh pada dalil Al-Quran dan hadis saja dipelintir, apalagi hukum aturan manusia. Itu masalahnya. Beda kalau seburuk-buruknya orang Arab itu, kaum muslimin, kan saya ceritakan ke antum, masih menjaga sholat. Awak setaat-taatnya sholat tak joleh gitu. Sah? Paham tak? Ketika sholat datang, berhenti semua kegiatan. Kalau kita di pusat-pusat agama saja tidak berhenti kegiatan. Masalahnya orang kita sudah tidak sholat, bikin maksiat. Mereka bikin maksiat tapi tetap bagus enggak ya? Mana yang bagus? Tidak ada yang bagus, Pak. Tapi kan yang buat itu kan bukan syekh-syekhnya, tapi orang-orang ya biasalah, ya orang yang apa namanya ahli maksiat itu di mana-mana ada. Cuma kalau di persentase mana yang lebih banyak di kita pada mereka? Cari aja koran The Crime Story, atau akan tahu bahwa koran Crime Story lebih banyak isinya di Indonesia daripada di Arab Saudi. Crime Story itu kan apa artinya? Cerita kriminal, kan itu? Mana lebih banyak koran yang isinya kriminalitas, di negeri selain Saudi atau di Saudi? Bilang aja kami tidak pernah baca koran Saudi, Ustaz. Bilang aja gitu. Nah. Atau mungkin orang Saudi tidak masukkan dalam koran katanya. Ya, kalau tidak dimasukkan dalam koran berarti mereka lebih bagus dari kita. Apa sebab? Aib itu harus disembunyikan dari segala hal. Oh enggak, mereka memang sedikit, berarti lebih baik dari kita. Makanya terbukti mereka negeri paling aman di dunia. Hanya Syiah dan antek-anteknya saya bilang Saudi haus dah menyalahkan semua yang tidak sepaham dengannya, mengapirkan sesuatu. Coba lihat jemaah haji, masya Allah. Nah, cuma masalahnya sekarang masalah tasrih ini bikin masalah lagi. Ya harus ngantri panjang, na'udzubillah. Tapi itulah, setiap ada tindakan, ada sebabnya dan ada akibat yang ditanggung. Ya, orang karena banyak yang tidak patuh termasuk pemeriksaan ketat, akhirnya yang taat-taat jadi korban. Allah musta'an. Dulu ketika tidak banyak pelanggar, tidak ada pemeriksaan seperti sekarang. Sekarang karena terlalu banyak yang melanggar, akhirnya terpaksa ketat pemeriksaan. Akhirnya yang tidak bersalah pun, akhirnya diperiksa. Sah? Kalau sebab ada pelanggaran, misalnya di kampung ini, ya kita kena periksa. Macam malam tadi, ada tahanan yang lari,
Sah? Ini Ahmad dia berhentikan. Sampai dituduh dia, travel Pak katanya kan. Iya. Dia tidak mau pula buka pintu untuk saya. Ini sahabat barit ceramah harus selesai. Jadi semuanya dihentikan. Apa sebab? Karena ada yang berbuat tidak baik. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Intinya Umar radhiyallahu taalaan kembali kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam tanpa bertanya dulu. Ini sudah diiyakan dulu oleh Abu Bakar. Sah? Atau sudahkah ini disetujui oleh masyarakat Makkah dan Madinah? Atau sesuai tidak dengan kearifan lokal kita? Tidak ada. Kalau qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wa naik. Jelas? Tidak ada lagi pembahasan-pembahasan begini dan begitu. Sebab yang paling banyak menjawab, yang paling lambat untuk taat. Yang paling banyak menjawab, paling lambat untuk taat. Kita punya murid, anak-anak, besok jangan terlambat enggak. Kalau mereka bilang, siap Pak, siap Ustaz, itu anak taat biasanya. Tapi kalau yang sudah bilang, Ustaz aja sering terlambat. Ini mudah enggak mendidik yang seperti ini? Susah. Jadi belum lagi kita menyuruh dia yang baik, yang ditengoknya keburukan kita. Sah? Ustaz aja sering terlambat. Kenapa kami dilarang apa? Iya juga ya. Ini Ustaz tidak pede lagi untuk itulah makanya. Ya bapak-bapak rajin-rajin ya sholat malam misalnya kan. Kemarin saya jalan sama Ustaz tidak ada sholat malam katanya kan. Mau dia sholat malam? Enggak. Anak tuan-tuan, si Amir misalnya disuruh beli gula oleh emaknya. Amir ini taat. Mir, Ustaz A ya. Amir kan A kan? Disuruh. Mir, beli gula. Paling dia tanya, mana duitnya mak? Kan itu kan? Dia dikasih pergi. Bagi yang tongkol, yang tidak mau, dia bilang, untuk apa beli gula Mi? Kan itu? Nanti bapakmu pulang, dia nak minum kopi. Habis kan 2 hari lagi pulang. Sah? Dia punya alasan, dan alasannya logis. Benar alasannya. Memang abinya pulang 2 hari lagi. Sah? Jelas? Kata amaknya, nanti kalau pas abi mau pulang, terlambat nanti kena marah Umi. Ya kan Umi yang kena marah, tidak saya. Ini anak taat atau anak tongkol ini? Anak tongkol. Dia punya alasan untuk ngelak. Jadi dia beli. Ujung-ujungnya tak jadi dia pergi. Inilah contoh konkret. Yang suka berdebat dan menjawab, tidak akan bekerja. Makanya istri Sokrates lalu bentrok sama Sokrates. Apa sebab tiap hari bawa orang berdebat ke rumahnya. Rumah tidak dibersihkan, piti tidak ada, tentu bini ngato-ngato. Makanya selalu istrinya ngomel-ngomel di rumah. Sebab kerjanya berdebat terus. Berdebat terus. Ujung-ujungnya apa? Setelah lama berdebat dalam rumah, istrinya ngomel-ngomel, pindah keluar. Bawa kursi keluar, masih juga ngomel-ngomel, debat, akhirnya disunggah sama air. Sama istrinya. Akhirnya dia bilang, itulah kawan kan ya, habis kilat, habis petir, turun hujan. Akhirnya mereka bubar. Nah, karena istrinya sering ngomel, karena dia berdebat, kabarnya jadi cari pelarian yang tidak halal. Akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan berbuat yang tidak baik tadi. Kabarnya. Lagipun juga lebih dari itu kan dia syirik, orang tidak beriman. Nah itu yang kita jadikan cara berpikir kita. Tidak. Umar mengajarkan kepada kita, Asy-Syafi'i mengajar kepada kita, kalau datang nahrullah, kalau sudah datang dari perkataan Allah, perkataan Nabi alaihissalatu-wassalam, buang pikiran itu. Buang pikiran maksudnya bukan tidak gunakan akal. Abu Bakar gunakan akal dia. Apa akalnya?
yang benar, yang dari Allah itu pasti benar, yang dari Nabi pasti benar. Selesai. Oh enggak, menurut akal saya begini, akal antum sedang berpenyakit. Oh saya enggak merasa sakit, banyak orang sakit enggak merasa sakit. Oh tengok badannya atletis, dadanya bidang, sah, ototnya kekar, menikah enggak punya anak. Apa kurangnya? Yang tahu adalah ahli, dokter spesialis. Sah? Tuan-tuan, ketika menikah kan tidak periksa semuanya kan, yang penampilan yang ditengok kan, oh iya ganteng abang tuan, maulah sama dia katanya, PT banyak, jabatan tinggi, rumah 5, mobil mewah, sah? Ini menikah, ternyata sehat di luar, sakit di dalam. Antum boleh saja punya syahadah doktor dari luar negeri, dari Timur Tengah, tapi apa yang antum pelajari? Filsafat. Habis itu antum belajar tentang akidah. Filsafat itu keraguan, akidah itu keyakinan. Kalau dicampur keyakinan dengan keraguan, mana yang menang? Kalau bercampur keraguan dengan keyakinan, yang dominan keraguan. Kan sudah saya tonton, antum melamar, coba melamar nanti, tanya Bang Ahmad nih, Bang, orangnya lembut enggak? Oh lembut, orangnya penyayang, turunan baik-baik, 40 kriteria yang tanya, nilainya 100. Cuman lecinya satu aja, ci itu. Kemarin saya lihat dia poncengan sama Ustaz Dasman ini. Padahal ini belum sabit isnadnya ini, baru kabarnya, sah? Kabarnya kan? Nah, padahal tidak pasti. Ragu kan? Apa nama tuh ragu? Berat lawannya, Ustaz Dasman lawan. Itu cuma 40 dalil dikalahkan oleh satu dalil. Makanya orang tidak yakin Allah di atas. Padahal dalilnya kata Ibnu Qayyim lebih dari 2000 dalil dari Al-Quran, hadis, asar sahabat. Bahkan ijma' di kalangan as-salaf. Gara-gara Allahu mawjudun bila makan, hadis palsu, kalah 2000 dalil lebih. Apa sebab? Ragu itu dominan. Maka jangan berpaling kepada yang meragukan. Maka dilarang oleh Nabi dekat-dekat dengan subuhat. Hilang halal, hilang haram yang jelas gara-gara subuhat. Makanya biar dokter akidah, dokter luar negeri, tapi tengok dokter apa dulu. Kalau dokter sahabat dia bukan ahli akidah dia. Karena akidah itu keyakinan, filsafat itu keraguan dan kebimbangan. Makanya kalau dia bawa belajar akidah melalui filsafat, ujungnya ragu. Seluruh ahli filsafat pasti meragukan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, Mu'tazilah aliran filsafat, Jahmiyah aliran filsafat, Al-Kullabiyah aliran filsafat, Al-Qadariyah aliran filsafat, Syiah aliran filsafat, Multakallimin, Asy'ariyah, Maturidiyah aliran filsafat. Makanya mereka sedikit saja yang yakin dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menurutnya diterima oleh pemikiran. Semua tidak diterima, dihilangkan. Allah musta'an. Mohon maaf ya, terlalu panjang. Belum terang loh. Kan biasanya sudah terang baru keluar, sekarang belum terang. Kita lanjutkan saja ke rumah masing-masing. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat.
Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.